I just got a new coat still. Got a little brand new feel. Not so fast, switch play, cut your car. Terkait tadi hasil keputusan tatip nih, apa yang mungkin ada penekanan apa dari kita dari selaku dewan ya? Ya. Terkait Pengesahan tata tertib itu. Terkait pengesahan tata tertib tadi ya, mengatur. Pada prinsipnya kami pembahasan ini sebenarnya sudah lama, hanya baru pengesahan karena menunggu hasil Kemenkumham. Apa sih namanya istilahnya? Konsultasi. Tapi sisi tatip sendiri sudah dipelajari ya, didalami oleh anggota dewan. Sisi tatipnya kan secara keseluruhan pada umumnya aja sebenarnya. Dan kami juga tidak ada yang terlalu ini juga. Secara paling penting fungsi pengawasan kontrol itu sudah. Ini termasuk juga mengatur kehadiran dewan itu ya di dalamnya. Di dalamnya betul. Maksud mengatur kehadiran dewan. Mungkin harapan apa nih setelah disahkannya tatip nantinya nih dari kita sendiri? Ya, kalau dari kami sih ya berharap bisa semakin lebih baik lah ya, mengontrol kinerja kami di DPR supaya tugas dan fungsi kami juga dapat berjalan dengan baik dan tentunya juga dapat menjadi betul-betul perwakilan masyarakat yang amanah yang betul-betul bisa diharapkan dari masyarakat. Sedikit keluar terkait Musrenbang kemarin saya kan kurang memonitor nih. Bagaimana hasil Musrenbang, usulan apa saja yang diajukan di dapil kita Pak Pandi? Iya, kalau kemarin kan karena ini periode pertama saya, jadi saya baru pertama juga kemarin mengikuti Musrenbang dan alhamdulillah saya menyaksikan sendiri bagaimana proses usulan itu dari tingkat RT, desa, kemudian kecamatan diusulkan kepada pemerintah melalui Bapeda. Ya, saya sih berharap bahwa Musrenbang ini bukan sekedar seremoni ya, kami berharap apa yang menjadi prioritas program di tingkat RT, desa dan kecamatan itu betul-betul dapat diakomodir. Dan juga kami juga berharap OPD atau SKPD terkait itu juga bisa mensinkronkan itu, terutama soal bagaimana mensukseskan program-program visi misi bupati terpilih. Kami berharap lewat koordinasi dan kolaborasi yang baik DPR, OPD, terus kemudian dengan stakeholder di masyarakat ya, terutama RT, desa, dan kecamatan, suksesi visi misi Kutim Hebat itu bisa terwujud. Itu yang paling penting. Sedikit Bang, kan ada pemangkasan dari pemerintah pusat nih. Bagaimana tanggapan kita sebagai dewan? Kira-kira mengganggu nggak setelah ibaratnya untuk kedepannya kita ke masyarakat pembangunan terserap tidak? Kalau di impres yang wajib diefisiensi kan sebenarnya dari 50 kriteria itu sebenarnya soal pembangunan nggak masuk di situ ya, karena di dalam efisiensi itu soal bintang, kemudian soal TK dan sebagainya. Dan kami sih berharap pembangunan bisa terus berjalan gitu kan, karena tidak ada dalam item itu. Tapi yang menjadi program ini kan penurunan dana bagi hasil ini yang membuat jadi kita harus kalau seandainya angka dana bagi hasilnya tetap terus ada sinkronisasi itu mungkin nggak ada masalah. Tapi ini kan karena APBD-nya dana bagi hasilnya turun juga, jadi kemungkinan akan ada penyesuaian lah sebenarnya. Lebih pada penyesuaian karena kita hanya mengatur kembali mana yang menjadi prioritas, mana yang menjadi yang masih bisa dipending. Tapi sih kita berharap semua masuk dalam prioritas, karena kalau soal pembangunan infrastruktur itu juga nggak boleh berhenti, karena kapan itu berhenti juga menghambat juga perekonomian. Mungkin terkait usulan apa nantinya tindak lanjut Pak Pamungkas nih penutup tindak lanjut dari usulan-usulan hasil musren tadi ya? Ya, tindak lanjutnya kami di DPR akan mengawal apa yang menjadi hasil Musrenbang. Kita berharap yang tadi saya bilang visi misi bupati terpilih dalam hal ini bisa sinkron dengan apa yang menjadi kebutuhan dan masyarakat, dan yang paling utama adalah APBD harus tepat sasaran. Tidak ada lagi APBD yang tidak tepat sasaran. Maksudnya artinya pelaksanaan itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat hari ini. Jadi itu yang lebih. Oke, terima kasih.